Pada video ini kita akan melihat fitur baru terkait dengan laporan analisa waktu pelayanan. Fitur ini sangat bermanfaat karena kita bisa melihat atau mengevaluasi satu pasien berapa lama proses kita melayani mereka, mulai dari pendaftaran pasien ya di bagian ruang pendaftaran, kemudian masuk ke ruangan dokter, diproses di bagian farmasi, hingga terakhir di pembayaran. Saya merekam 4 proses tersebut berdasarkan waktu. Jadi ketika pendaftaran pasien, ketika data itu disimpan, maka direkam jam berapa pasien itu diinput datanya. Kemudian saat masuk ke ruangan dokter, proses penginputan rekam medis, vital sign, dan lain sebagainya akan direkam jam berapa proses itu dilakukan. Lalu ketika sampai di bagian farmasi, saat memproses obat, waktu penginputan juga direkam. Dan terakhir ketika proses pembayaran, waktunya direkam. Sehingga nanti kita bisa tahu pasien atas nama ABC, berapa lama waktu pelayanan kita kepada mereka, dan fitur ini juga bisa membantu owner klinik ketika terjadi komplain dari pasien. Misalkan nanti ada terjadi kasus pasien A berasumsi bahwasanya pasien B didahulukan, seperti itu. Sehingga nanti kita bisa lihat dari histori waktu pelayanan. Tidak akan bisa bohong dari histori waktu pelayanan. Bisa diketahui ternyata pasien A ini memang dilayani terlebih dahulu. Jam sekian dia sudah diinput rekam medis oleh dokter. Jam sekian sudah diproses obatnya, dan jam sekian sudah diproses pembayarannya. Kemudian nanti pasien B akan terlihat jamnya, sehingga asumsi-asumsi terkait dengan ada yang merasa pasien A didahulukan, pasien B didahulukan, sedangkan saya belakangan, dapat terbantahkan dengan data yang kita miliki. Laporan itu saya sajikan di laporan penjualan, kemudian kita pilih misalkan yang tanggal 6, karena data uji coba saya lakukan di tanggal 6, lalu kita pilih analisa waktu pelayanan dan kita proses. Oke. Saat kita proses, maka akan ketahuan ya seluruh waktu detailnya. Misalkan ini adalah Tono Permadi, nomor antrian 2, di pendaftaran itu diproses jam 19.30, kemudian dokter menginputkan vital sign-nya jam 19.40, diagnosa, tindakan, dan laborat diinput jam 19.45, lalu datanya diproses oleh bagian farmasi jam 19.50. Ini di resep ya, dokter menginputkan resep pasien jam 19.50, kemudian datanya diproses oleh bagian farmasi jam 19.59, dan terakhir di pembayaran jam 20.05. Artinya, pasien atas nama Tono Permadi kita layani, atau pasien atas nama Tono Permadi ini di klinik kita menghabiskan waktu selama 35 menit. Nah, ini bisa menjadi analisa waktu pelayanan bagi owner klinik, maupun sebagai bukti apabila nanti terjadi komplain dari pasien dan lain sebagainya. Katakanlah pasien Anissa ya, nomor antrian 4, komplain pada suatu hari mengatakan, karena saya pasien ini tidak diprioritaskan, melainkan pasien Santi Putri yang terlebih dahulu diproses gitu ya. Nah, ketika kita diminta klarifikasi, maka kita bisa menunjukkan datanya. Berdasarkan data yang kita miliki, pasien Anissa ini diproses terlebih dahulu. Karena jam 20.10 dia sudah diinput vital sign, sedangkan Santi Putri jam 20.30. Jam 20.21 Anissa ini sudah selesai di pembayaran, sedangkan Santi Putri itu jam 20.49, dan waktu pelayanan juga berbeda. Artinya, satu laporan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk mengevaluasi berapa lama kita melayani satu pasien. Yang kedua, sebagai bukti waktu yang detail ya, ketika ada komplain pasien A dilayani terlebih dahulu dan lain sebagainya. Kita bisa membuktikan dengan data yang kita miliki kapan pasien itu diproses di setiap bagian di klinik kita. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.